Saudara, Komnas HAM menjadwalkan ulang pemeriksaan Barada Eliezer Senin nanti. Eliezer akan diperiksa soal peristiwa rinci pembunuhan berencana Yosua. Eliezer, saudara, sedianya akan diperiksa Jumat kemarin di hari yang sama dengan pemeriksaan Sambo sebagai tersangka di Makobrimob. Tapi Eliezer masih menjalani asesmen sehingga Komnas HAM menunda pemeriksaan. Tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK. Masih ada proses dengan teman-teman LPSK. Sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sementara LPSK memberikan perlindungan darurat terhadap Barada Eliezer. Perlindungan diberikan mulai 12 Agustus kemarin, antara lain penebalan pengamanan rutan Bareskrim, suplai logistik hingga cek steril udara. Lebih lengkap kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Bang Manager Nasution. Selamat petang, Bang Manager. Petang, Mbak Audrey. Oke, Bang Manager, jadi apa itu perlindungan darurat kepada Eliezer? Iya, ada dua mekanisme yang tersedia di LPSK ketika memberikan perlindungan. Pertama, perlindungan secara reguler. Itu yang pemohon mengajukan permohonan, lalu kemudian LPSK melakukan proses dengan waktu maksimal 30 hari kerja, ya. Kita melakukan pemintaan keterangan, apakah yang bersangkutan memiliki informasi yang cukup apa tidak, yang penting apa tidak, gitu. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan memiliki tingkat ancaman apa tidak, atau yang bersangkutan punya catatan terhadap kesehatan maupun psikologis. Lalu yang keempat itu kita mau memeriksa rekam jejak, apakah yang bersangkutan punya rekam jejak kejahatan apa tidak. Nah, itu waktunya 30 hari. Okay. Tetapi itu yang kemudian nanti diputuskan melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Mungkin publik mengenal dengan sidang pleno atau sidang paripurna. Oke, tapi itu yang kita sebut dengan perlindungan reguler. Ya. Gimana, Mbak? Ya, tapi kalau bisa dari perlindungan darurat, yang mana hal-hal pokok sehingga menyebabkan seseorang ini mendapatkan perlindungan darurat? Nah, perlindungan darurat itu sebetulnya kalau produknya sama saja, orang dilindungi secara reguler atau secara darurat, itu sama produknya. Tetapi memang mekanismenya itu berbeda, Mbak Audrey. Misalnya kalau yang reguler tadi butuh waktu sekitar 30 hari maksimal, kalau darurat itu kapanpun kita bisa melindungi orang, karena tadi pertimbangan kedaruratan. Pertimbangan kedaruratan itu yang paling pokok, kita hasil analisis dari LPSK. Ini berkaitan dengan keselamatan orang, gitu ya. Nah, karena itu kita menggunakan pendekatan ini, gitu. Nah, itu beda pertama. Jadi kita punya alasan yang kita lihat memang ada faktor kedaruratan. Nah, yang kedua memang ada perbedaan waktu tadi. Jadi kalau reguler 30 hari maksimal, kalau ini kapanpun bisa kita lakukan perlindungan. Kalau yang reguler itu memerlukan persetujuan 7 pimpinan LPSK melalui sidang paripurna atau sidang Mahkamah Pimpinan itu. Tapi kalau kalau perlindungan darurat, Mbak Audrey, itu cukup persetujuan minimal 2 orang pimpinan LPSK itu bisa melakukan perlindungan darurat. Okay. Sampai nanti kita akan laporkan lagi secara resmi pada sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Untuk kemudian diputuskan secara bersama. Tetapi sampai ada keputusan itu, LPSK sudah melakukan perlindungan kepada yang bersangkutan dengan mekanisme. Oke, Bang Manager, apa yang akhirnya menyebabkan Barada Eliezer ini ditetapkan untuk diberikan perlindungan darurat? Apakah nyawanya terancam? Kita tahu, Mbak Audrey, meskipun sebetulnya
E itu bukan LPSK bukan baru sekarang bicara tentang kemungkinan E menjadi justice collaborator. Ketika 14 Juli yang lalu, ketika yang bersangkutan mengajukan langsung ke LPSK untuk minta perlindungan, LPSK sudah menjelaskan kepada E, kita sampaikan Mbak Audrey, Mas Berada E, Anda sebetulnya punya potensi, punya peluang untuk menjadi saksi pelaku atau pelaku yang mau bekerja sama atau justice collaborator. Sebetulnya kita dijelaskan sejak 14 Juli yang lalu. Tetapi kan kemudian di tengah perjalanan kita tahu bahwa E itu kemudian diumumkan oleh Mabes Polri melalui Timsus sebagai terdakwa. Oke. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah pertanyaan hukumnya, apakah seorang tersangka itu kemudian bisa dilindungi oleh LPSK? Tentu secara mandat undang-undang, LPSK tidak bisa melindungi tersangka kecuali kalau yang bersangkutan menjadi pelaku yang mau bekerja sama. Nah, ketika dia kemudian menyampaikan ingin jadi GC, lalu tanggal 8 kuasa hukumnya datang ke LPSK untuk menyampaikan maksud dan keinginan E menjadi GC. Esoknya, Selasa kita berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menyampaikan situasi ini. Lalu Rabunya kita ketemu dengan hari Jumatnya kita ketemu dengan E. Lalu pada kesempatan itu E menyampaikan keinginan dan menurut hemat kita E itu kemudian memenuhi persyaratan untuk jadi GC. Mbak Manegir. Ya. Oke, dengan mendapatkan perlindungan darurat, katanya ada pengamanan yang lebih ketat. Ada suplai logistik juga yang akan dicek termasuk sterilisasi udara. Ini maksudnya seperti apa? Ancaman apa yang kemudian didapatkan Barada Eliezer sehingga semuanya harus diperketat? Mbak Audrey, ini menjadi justice collaborator ya. Coba kita bayangkan seorang Berada itu kemudian mau membuka kota Pandora, lalu kemudian mau ngambil tanggung jawab, itu pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Nah, ini kan pertaruhan, bukan hanya kepolisian, bukan hanya LPSK, Mbak, tapi bangsa ini. Coba kita bayangkan kalau ada apa-apa terhadap E, ya, sementara kita masih berkutat ini administrasi, kami dilindungi. Maka kemudian kita ambil tanggung jawab itu, negara hadir melindungi E sebagai orang yang sudah mau mengambil tanggung jawab sebagai justice collaborator. Dia menjadi pembuka kotak Pandora dari kasus ini gitu. Maka kemudian kita harus pastikan antisipasi Mbak Audrey. Pertama, betul ini ditahan di rutannya Kabareskrim, di rutannya Bareskrim. Tetapi kita kemudian mau melakukan penebalan secara bersama. Jadi penebalannya seperti apa misalnya, Bang Meneg? Ya, termasuk kita penebalan personil, kemudian dari kita LPSK juga, sendiri berarti. Iya, jadi bersama Bareskrim karena itu di rumah tahanannya Bareskrim. Jadi nanti akan ada penebalan anggota kita, akan ada petugas LPSK yang ada juga bersama Bareskrim untuk melakukan pengamanan. Itu satu. Dan yang kedua, kita akan juga memfasilitasi adanya CCTV yang portable, yang bisa kita cek setiap saat, Mbak, mobile gitu. Yang ketiga, kita betul tadi, ini kan kita ada suplai logistik, ada cek sterilisasi. Suplai logistik, karena apa? Kita ingin memastikan bahwa apapun yang dikonsumsi oleh E, ini karena sudah menjadi terlindung negara, makanan, minuman, dan apapun, itu harus kita pastikan aman. Aman. Betul tadi, cek steril udara itu juga LPSK tentu punya pengalaman di beberapa negara dan seterusnya melakukan studi banding dan kita diskusi, bukan tidak mustahil, ini juga untuk antisipasi kita kemudian juga ini kita bicarakan. Lalu yang kelima sebetulnya termasuk juga soal cek rutin kesehatan yang bersangkutan baik secara medis oleh dokter maupun secara psikis oleh psikolog secara rutin. Tetapi juga kita paham Mbak, pasti tekanannya secara tidak mudah Berada E mengambil tanggung jawab ini, maka perlu pendekatan spiritual. Kita juga akan memfasilitasi adanya rohaniawan bagi Berada E. Ini kira-kira
beberapa fasilitas yang program perlindungan yang kita berikan dalam konteks perlindungan darurat. Ini bisa Gitu, nggak Mbak diartikan Elvri. Bang Manager, ini bisa diartikan nggak kalau saat ini Barada Eliezer begitu takut makanya harus dilindungi? Suasana Baradae hasil pertemuan kita terakhir sebetulnya kita melihat cukup tenang. Tetapi bagaimanapun kita harus memastikan, Mbak, antisipasi. Gitu. Ini negara sudah menjadikan terlindung, maka apapun kemungkinan-kemungkinan terjelek, ya, itu negara harus menghitung itu, ya, harus menghitung itu. Karena itu sekali lagi LPSK berkoordinasi dengan kawan-kawan di Barreskrim, Mabes Polri, negara betul-betul harus memastikan keamanan yang bersangkutan. Karena kalau tidak beliau mengambil tanggung jawab ini, Mbak, belum tentu kita secepat ini kemudian bisa Berarti ada mendapat tanggung informasi jawab yang lebih besar terang. juga ya yang diemban oleh Barada Eliezer. Tapi Barada Eliezer sendiri bagaimana sekarang keadaannya, Bang Manager? Apalagi jelang olah TKP hari Senin akan dilakukan juga. Ya, kondisinya alhamdulillah Mbak Audrey. Tentu beliau setelah mendapat penjelasan dari LPSK kemudian menyampaikan bahwa ini LPSK jangan dilihat kantor Cijantung itu loh, Mbak. Ini mewakili negara. Jangan kemudian begini loh, kita akan sampaikan pemberkasan ini, ya, berkas dokumen beliau sebagai terlindung LPSK dengan status sebagai justice collaborator, itu pasti akan kita sampaikan ke jaksa, kita akan sampaikan ke hakim, supaya apa? Ini kemudian berpengaruh terhadap perlakuan peradilan kita, sistem peradilan kita terhadap seorang yang kemudian menjadi GC. Nanti pemeriksaannya boleh terpisah, kita tidak dipertemukan dengan pelaku utama, bahkan sebetulnya seorang GC itu punya hak untuk mendapatkan reward dalam bentuk pengurangan hukuman dan seterusnya. Bahkan sampai ke hilir, nanti di lapas juga misalnya ya, itu kemudian juga punya hak-hak khusus sebagai GC. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan nanti kepada semua pihak tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang GC. Gitu Mbak Audrey. Hari Senin LPSK juga akan mengumumkan diterima atau tidaknya nih permohonan pengajuan perlindungan Ibu Putri Chandrawati. Apa yang LPSK lihat, diterima atau ditolak? Mbak Audrey tentu kalau Bu P ini kan mekanismenya reguler, maka waktunya ada 30 hari maksimal. Dan memang Senin besok itu belum memenuhi waktu 30 hari, tetapi kita akan putuskan. Ada 4 hal yang sudah kita periksa itu kan ya. Pertama, apakah yang bersangkutan punya informasi yang penting dalam proses peradilan pidana ini. Maka kita kemudian akan menghitung status hukumnya. Misalnya apakah ia sebagai saksi, sebagai korban, dan kalau dia saksi atau korban dalam peristiwa pidana apa. Maka kita akan lihat pidananya ada enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah yang bersangkutan punya tingkat ancaman atau tidak, terancam apa tidak. Itu juga saya kira publik juga sudah bisa memahami. Yang ketiga itu soal catatan medisnya, apakah memerlukan atau secara psikis. Memang secara psikis kita memahami lah bahwa beliau ada terguncang dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga kita memeriksa apakah punya rekam jejak kejahatan atau tidak. Nah, tanpa mendahului hari Senin itu, Mbak, LPSK bagaimanapun akan memutuskan itu Senin. Gitu. Oke, Barada Eliezer mendapatkan penanganan atau perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terima kasih Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution. Baik, Mbak.